Baik, saya mulai untuk pertemuan kali ini. Selamat sore untuk Pak Karno dan teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk mata kuliah Teknologi Kesehatan itu ada presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 waktu dan tempat dipersilakan. Apakah sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Ini saya Mbak Marlin ini channel koyok mulu. Bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul konsep dan perkembangan teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan. Kelompok kami terdiri dari anggota yaitu 1 Budi Santoso, saya sendiri, 2 Budi Pajarwati Nur Setiaini, 3 Rusayani, 4 Yunistia Munte, 5 Mas Diana Damamik, 6 Rusniwati, 7 Tanti Anggi Wulandari, 8 Ayuni Indah Dewi Lestari, 9 Erwina Tanjung. Teknologi elektronika. Teknologi elektronika adalah teknologi yang berkaitan dengan alat-alat yang menggunakan komponen elektronik seperti transistor, dioda, resistor, kapasitor, dan lain-lain untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi dalam bentuk sinyal listrik. Teknologi elektronika dalam pelayanan kesehatan memiliki banyak aplikasi dalam bidang kesehatan, terutama dalam hal rekam medis elektronik, perangkat wearable, dan telemedicine. Rekam medis elektronik atau RME adalah rekam medis yang disimpan dalam bentuk digital yang dapat diakses, dimodifikasi, dan ditransmisikan melalui sistem komputer atau jaringan-jaringan. RME memiliki beberapa keuntungan antara lain, 1. Memudahkan akses dan pertukaran informasi kesehatan antara pasien, dokter, perawat, apoteker, dan pihak terkait lainnya. 2. Mengurangi kesalahan, duplikasi, dan ketidaksesuaian data kesehatan yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. 3. Meningkatkan produktivitas, kinerja, dan kepuasan tenaga kesehatan dengan menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. 4. Mendukung pengambilan keputusan klinis, analis data, penelitian, dan evaluasi kesehatan masyarakat. RME juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan antara lain kurangnya infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan RME. Kurangnya standar regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan RME. Kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kesehatan dan pasien mengenai manfaat, cara kerja, dan risiko RME. Kurangnya kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kesehatan yang menggunakan RME. D. Perangkat wearable. Perangkat wearable adalah perangkat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh sebagai jam tangan pintar, gelang pintar, kacamata pintar, dan lain-lain yang dapat mengukur, memantau, dan mengirimkan data kesehatan seperti data jantung dan lain-lain. Perangkat wearable merupakan salah satu bentuk teknologi digital dalam pelayanan kesehatan yang dapat memberikan manfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Perangkat wearable memiliki beberapa keuntungan antara lain, 1. Memungkinkan pasien untuk mengontrol dan mengelola kesehatan mereka.
kesehatan mereka sendiri dan mendapatkan informasi, sarana, dan peringatan yang relevan dan tepat waktu. 2. Kemungkinan tenaga kesehatan untuk memantau dan mengintervensi kondisi kesehatan pasien secara jarak jauh dengan mengakses data kesehatan yang dikirimkan oleh perangkat wearable. 3. Kemungkinan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan partisipasi dalam gaya hidup sehat dengan berbagai data kesehatan dan keluarga, teman, dan komunitas. Perangkat wearable juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan, antara lain, 1. Kurangnya akurasi, reliabilitas, dan validitas data kesehatan yang dihasilkan oleh perangkat wearable yang dapat dipengaruhi oleh faktor teknis, lingkungan, dan manusia. 2. Kurangnya privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan data kesehatan yang dikumpulkan, diproses, dan ditransmisikan oleh perangkat wearable. Kurangnya keterjangkauan, ketersediaan, dan keterbukaan perangkat wearable yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Yang C, telemedicine. Telemedicine adalah solusi yang menggunakan teknologi elektronika seperti komputer, internet, telepon, dan kamera untuk menyediakan pelayanan kesehatan secara jarak jauh seperti konsultasi, diagnosis, pengobatan, pendidikan, dan penelitian. Teknologi mekanika adalah teknologi yang berkaitan dengan alat-alat yang menggunakan komponen mekanik seperti roda gigi, katup, piston, dan lain-lain untuk mengubah, mengontrol, dan menggerakkan energi mekanik. Teknologi mekanika memiliki banyak aplikasi dalam bidang kesehatan, terutama dalam hal bedah robotik dan organ buatan. Lah lega. Sekarang kita Bedah robotik. Bedah robotik adalah bedah yang menggunakan robot sebagai alat bantu untuk melakukan operasi yang sulit, kompleks, atau minim invasif. Bedah robotik merupakan salah satu bentuk teknologi mekanika dalam pelayanan kesehatan yang dapat memberikan manfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Beberapa contoh penerapan bedah robotik di Indonesia adalah yang pertama di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Rumah sakit ini merupakan salah satu yang pertama menggunakan teknologi bedah robotik di Indonesia dengan model robot Da Vinci. Rumah sakit ini menyediakan layanan bedah robotik untuk berbagai spesialisasi seperti urologi, ginekologi, dan bedah umum. Yang kedua, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit ini merupakan salah satu pusat bedah robotik yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah sakit ini menggunakan model robot Sina yang memiliki lengan robot yang menyerupai tangan manusia. Rumah sakit ini menyediakan layanan bedah robotik untuk berbagai spesialisasi seperti kardiologi, bedah toraks, dan bedah saraf. Yang ketiga, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Rumah sakit ini merupakan salah satu pusat bedah robotik yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan RI. Rumah sakit ini menggunakan model robot Da Vinci yang memiliki kamera, sensor, dan kontroler yang canggih. Rumah sakit ini menyediakan layanan bedah robotik untuk berbagai spesialisasi seperti urologi, ginekologi, dan bedah umum. B. Organ buatan. Organ buatan adalah organ yang dibuat secara buatan, baik dengan menggunakan bahan sintetis, biologis, atau kombinasi keduanya, untuk menggantikan atau menunjang fungsi organ asli yang rusak atau hilang. Organ buatan merupakan salah satu bentuk teknologi mekanika dalam pelayanan kesehatan yang dapat memberikan manfaat bagi pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. C. Integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan. Integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan adalah penggabungan antara teknologi yang menggunakan komponen elektronik
dan teknologi yang menggunakan komponen mekanik untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, efisien, dan inovatif. Integrasi ini mencakup berbagai aspek seperti konsep, prinsip, keuntungan, tantangan, studi kasus, dan aplikasi. Satu, konsep dan prinsip. Konsep integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan adalah konsep yang mengusung visi untuk menciptakan sistem kesehatan yang cerdas, terhubung, dan adaptif yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan kondisi pasien. Dua, keuntungan dan tantangan. Keuntungan integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan adalah keuntungan yang dapat dirasakan oleh pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Tiga, studi kasus dan aplikasi. Studi kasus dan aplikasi integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan adalah contoh nyata dan konkret dari penerapan dan dampak integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan tentang integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan, dapat disimpulkan bahwa 1. Integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan adalah penggabungan antara teknologi yang menggunakan komponen elektronik dan teknologi yang menggunakan komponen mekanik untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, efisien, dan inovatif. 2. Integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan memiliki banyak manfaat seperti memperluas akses dan cakupan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, dan meningkatkan pengetahuan, penelitian, dan inovasi dalam bidang kesehatan. 3. Integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan juga memiliki banyak tantangan, seperti kurangnya infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia, kurangnya standar, regulasi dan kebijakan, kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, dan kurangnya etika, moral, dan hukum. 4. Integrasi teknologi elektronika dan mekanika dalam pelayanan kesehatan dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti rekam medis elektronik, perangkat variabel, solusi telemedicine, bedah robotik, dan organ buatan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan bisa menulis di kolom chat ataupun bertanya langsung melalui Zoom. Baik, sudah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir. Dalam teknologi elektronika, diantaranya ada wearable, yaitu alat-alat elektronika kesehatan yang bisa dipakai di tubuh, di mana si pasien bisa memonitor status kesehatan sendiri. Pertanyaannya, apakah data kesehatan itu sudah terintegrasi sehingga tenaga kesehatan bisa memonitor dari jarak jauh? Silakan untuk kelompok 2 bisa menjawab.
Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab, Mbak Bila. Oke, Pak, monggo. Ya, dari pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir, dalam teknologi elektronika, diantaranya adalah wearable, yaitu alat-alat elektronika kesehatan yang bisa dipakai di tubuh, di mana si pasien bisa memonitor status kesehatan sendiri. Pertanyaannya, apakah data kesehatan itu sudah terintegrasi sehingga tenaga kesehatan bisa memonitor dari jarak jauh? Ya, jawaban dari kami, ya, data kesehatan dari wearable sudah terintegrasi sehingga tenaga kesehatan bisa memantau status kesehatan pasien. Wearable adalah alat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh dan memiliki sensor yang dapat mengumpulkan data kesehatan. Data ini kemudian dapat dikirimkan ke server atau perangkat lain untuk dianalisis dan dipantau oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, data kesehatan dari wearable sudah terintegrasi dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk memantau status kesehatan pasien tersebut. Terima kasih jawaban dari kami, Mbak. Mungkin kelompok kami ada yang menambah. Baik, terima kasih jawabannya untuk Pak Puji. Bagaimana untuk Pak Ahmad Syahrir? Apakah sudah cukup? Tapi memang aplikasinya sudah berjalan seperti ini kah atau baru wacana? Silakan untuk kelompok 2 bisa menjawab pertanyaannya kembali. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Syaril ya. Jadi kadang banyak pasien-pasien kita, pasien-pasien rawat jalan itu kan kita sarankan untuk cek tekanan darah, nadi dan segala macamnya itu nggak langsung terintegrasi ya Pak ya. Biasanya kita pas mereka kontrol ke poli, biasanya mereka menyampaikan berapa ininya, berapa wearable yang ada di alat elektronik yang mereka pakai saat olahraga. Contoh tadi, nah contohnya nadi lah ya. Pas saat kontrol biasanya di situ pasien-pasien menyampaikan ke dokter. Jadi nanti di catatan rekam medis dokter nanti bisa dicatat gitu. Kalau terintegrasi eh, sekarang belum, saya rasa belum. Kalau di tempat kami belum ya Pak ya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan kembali dari Pak Ahmad Syarif? Ya itu aja, terima kasih kalau gitu. Baik, ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Desma. Adakah kerugian atau potensi masalah yang muncul ketika menggunakan alat-alat berbasis teknologi elektronika dan mekanika tersebut? Jika ada, bisakah dijelaskan apa saja kerugian atau masalah yang akan muncul? Silakan Baik, kelompok 2. coba untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini ya, mengenai apa keuntungan dan kerugiannya menggunakan alat elektronik atau bio. Ini kita lihat contohnya di perangkat wearable tadi ya, menyambung pertanyaan jawaban untuk Ahmad Syahrir tadi. Jadi perangkat wearable, contohnya perangkat pada alat elektronika seperti perangkat wearable adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan di tubuh seperti jam tangan, pintar dan lain-lainnya. Ini seperti untuk mengukur detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh dan lainnya. Perangkat wearable ini ada beberapa keuntungannya bagi untuk mengecek kesehatan kita. Perangkat
ini memiliki keuntungan antara lain, satu, memungkinkan pasien untuk mengontrol dan mengelola kesehatan mereka sendiri dengan mendapatkan informasi, saran, dan peringatan yang relevan dan tepat waktu. Contohnya untuk pengukuran tekanan darah itu bisa yang elektronik. Kedua, memungkinkan tenaga kesehatan untuk memantau dan mengintervensi kondisi kesehatan pasien secara jarak jauh. Contohnya seperti yang disampaikan Bu Diana tadi, saat pasien datang bisa memberikan informasi setelah dia melakukan pengecekan tekanan darahnya atau gula darahnya, seperti itu. Yang ketiga, memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan partisipasi mereka dalam gaya hidup sehat dan berbagi data kesehatan dengan keluarga, teman, dan komunitasnya. Namun, adapun keuntungan, ada juga hambatan atau tantangan dengan adanya perangkat, contohnya seperti wearable ini. Pertama, hambatannya satu, kurangnya akurasi, reliabilitas, dan validitas data kesehatan yang dihasilkan oleh perangkat wearable yang dapat dipengaruhi oleh faktor teknis, lingkungan, atau manusia itu sendiri. Yang kedua, kurangnya privasi atau keamanan dan etika dalam penggunaan serta pengolahan dan perlindungan data kesehatan yang dikumpulkan, diproses, dan ditransmisikan oleh perangkat wearable itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya keterjangkauan atau ketersediaan dan keterbukaan perangkat wearable yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya faktor ekonomi, sosial, budaya, karena tidak semua orang bisa membeli untuk keperluannya sendiri karena faktor ekonomi. Saya rasa itu yang bisa kami bantu jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Bagaimana Mbak Disma, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih cukup Mbak Bella, terima kasih Mbak Rosa. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali untuk kelompok 2? Yuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan ke kelompok 2. Gimana Mbak? Sudah cukup?
Cukup Sepertinya kelihatannya ya? tidak ada yang ingin bertanya kembali, Pak. Kelihatannya sudah cukup kelihatannya. Oke, Pak. Apabila sudah cukup untuk teman-teman, saya tutup untuk presentasi dari kelompok 2. Waktu saya kembalikan ke Pak Soekarno. Oke, terima kasih Mbak Bella untuk waktunya. Saya tidak banyak Bapak Ibu. Tadi apa yang sudah disampaikan dan sudah dikerjakan pada dasarnya di rumah sakit. Jadi kayak dari teman-teman kelompok tadi sudah menyampaikan pengalamannya bagaimana menggunakan teknologi ini. Mungkin yang perlu saya tambahkan, contoh teknologi yang sedang berkembang sekarang adalah tentang AI, Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam konteks AI ini atau artificial intelligence atau kecerdasan yang memang dibuat di dalam proses kemajuan untuk pelayanan kesehatan ya, di Indonesia sekarang sedang dikembangkan. Ya masalahnya ini memang membutuhkan waktu kayak kemarin model AI itu sudah banyak dipakai di negara-negara maju yang merupakan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti manusia. Ya dalam bidang kesehatan AI dapat berupa chatbot atau nama lainnya adalah asisten secara virtual yang nanti berfungsi sebagai administrator ataukah customer service. Nah itu juga bisa menjadi bentuk kemajuan dalam teknologi ya. Dan saya rasa ini nanti akan sangat membantu ya, seperti ya konteksnya seperti robotik tadi. Hanya kalau tadi yang disampaikan kan robotik yang bersifat untuk proses robotik pembedahan. Jadi kalau orang dengan kolonoskopi ataukah yang lain itu masuk di dalam robotik pembedahan tersebut. Nah, ada lagi tadi juga disinggung tentang pemakaian health monitoring test ataukah perubahan kemajuan teknologi yang bersifat mekanikal menggunakan monitoring kesehatan melalui bisa dengan jam tangan ataukah bisa menggunakan handphone ya. Jadi teknologi health monitoring test ini juga memungkinkan penggunaan teknologi untuk melihat ataukah memantau kondisi kesehatan tubuh seseorang melalui sebuah chip yang dipasang ataukah ditanam ataukah konektor yang memang yang ditanam ataukah ditempelkan di dalam tubuh seseorang. Jadi untuk melihat bagaimana fungsi kardionya, ya paling gampangnya adalah seperti saat kita treadmill, hanya bedanya kalau menggunakan yang health monitoring touch ini komposisinya lebih sederhana. Kalau treadmill kan harus ada alat yang besar, jangan posisinya di tempat. Tetapi kalau health monitoring kan jangan bisa bawa kemana-mana. Yang membedakan adalah seperti itu. Nah, sehingga informasi berhubungan dengan detak jantung, tekanan darah, kemudian hemodinamik secara keseluruhan itu nanti bisa didapatkan dari kegiatan monitoring itu ataukah yang disebut dengan health monitoring test tersebut. Nah, itu contoh yang memang juga bisa masuk di dalam mekanika. Nah, jadi ada artificial intelligence, ada health monitoring test, kemudian ada yang lain. Kalau kayak medicine, reka medis secara umum itu memang sudah dijalankan di beberapa instansi ataukah tempat pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit ataukah tempat pelayanan kesehatan yang lain. Itu Mbak Bella tambahan saya untuk konsep teknologi yang berbasis mekanika. Dan dari saya cukup Mbak Bella. Oh, enggak, Pak. Itu tambahan saya. Tambahannya. Saya minta nanti kelompok untuk mengirimkan makalahnya untuk saya lakukan penilaian Mbak Bella. Nanti bisa disampaikan kelompok, silakan dikirim makalahnya sehingga saya bisa melakukan penilaian terhadap kinerja ataukah kegiatan kelompok yang sudah dijalankan. Baik, Pak. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya ke Pak Soekarno? Cukup, Bapak Ibu? Cukup, Pak.
Pak. Oke, terima kasih. Saya tunggu makalahnya nggih, Mbak Bella dan teman-teman. Nanti segera Oh, nggih, Pak. saya lakukan Nanti penilaian. dikirimkan lagi, Pak. Oke, nggih, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat Salam. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.